Halo guys, kali ini kita mau unboxing Oppo A5X ya. Nah, untuk layarnya berukuran di 6,67 inch dan sudah di 90 Hz ya untuk refresh rate-nya. Nah, untuk chipsetnya sendiri di Snapdragon 6S 4G ya, generasi pertama. Itu untuk baterainya itu 6000 mAh dengan pengecasan di 45 watt. Oppo A5X hadir dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang siap menemani selama seharian. Kapasitasnya ini bahkan lebih besar dari Oppo A5 Pro yang hanya di 5800 mAh saja. Apalagi dengan Oppo A3X yang sebagai pendahulunya ya, hanya di 5100 mAh saja. Menurut klaimnya, HP ini bisa bertahan cukup lama untuk berbagai skenario penggunaan, misalnya streaming, scrolling, atau bahkan bermain game. Selain itu, Oppo A5X juga memberikan jaminan soal kesehatan baterai yang tetap di atas 80% setelah 5 tahun. Hal ini akan menarik para pengguna yang malas berganti HP setiap setahun atau bahkan 2 tahun sekali ya. Ada yang malas memang untuk ganti-ganti handphone ya. Untuk pengisian dayanya, Oppo A5X dibekali fast charging ya untuk 45 watt super puck. Nah, menurut klaimnya HP ini bisa mengisi daya hingga 30% dalam 19 menit, sedangkan untuk mengisi daya 50% itu butuh waktu 36 menitan saja. Tentu ini adalah durasi yang cukup singkat untuk baterai yang berada di jauh di atas standar yaitu 6000 mAh. Nah, untuk kameranya, kamera belakang di 32 megapiksel, kamera depan di 5 megapiksel. Untuk sektor kameranya, Oppo A5X sebenarnya tidak memiliki spesifikasi yang spesial. Di bagian belakangnya cukup standar yaitu dengan mengandalkan kamera utama di 32 megapiksel saja. Tidak ada kamera gimmick apapun yang ditawarkan. Lingkaran kedua di modulnya berisi infrared, bukan sensor kedalaman ataupun kamera AI. Kamera utamanya memiliki bukaan di f1.8 dengan dukungan autofocus. Hal ini membuatnya lebih mudah dalam merangkap cahaya dan menjaga fokus atau kedajaman objeknya. Oppo A5X juga memiliki fitur portrait ya yang jadi favoritnya. Nah, fitur ini mampu memisahkan objek dan latar belakang dengan cukup rapi. Tentu kualitasnya tidak seperti HP kelas menengah ke atas ya, tapi cukup baik untuk kelas harganya. Di bagian depannya hanya menggunakan kamera selfie 5 megapiksel dengan bukaan f/2.2 ya. Kemampuannya hanya cukup untuk melakukan video call, kelas dan sebagainya. Untuk perekaman videonya, kamera depan atau kamera belakang hanya bisa berada di 1080p 30fps saja. Nah, untuk harganya ada dua varian. Yang varian pertama RAM 4 internal 128GB harganya 1.899.000, dan varian yang kedua yang RAM 6 internal 128GB harganya 2.199.000. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika mau beli handphone. Nah, sekian video kita kali ini, sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk support selalu dengan cara like, comment, dan subscribe. Bye bye, thank you.